Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Febriani Regana Putri, saya dari kelas 12-6. Di video ini saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan dampak negatif interaksi desa dan kota. Tapi sebelum itu, kalian semua tahu gak sih apa itu desa dan apa itu kota? Kalau kalian belum tahu, yuk kita simak videonya. Desa adalah unit administratif di bawah kecamatan dengan kewenangan mengatur urusan lokal. Desa dikenal berlandaskan adat, memiliki pengurus yang dipilih, dan mengelola kekayaan sendiri loh. Desa berfungsi sebagai pemasok sumber daya dan mitra pembangunan kota. Kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu deca, berarti tanah air. Oh wow. Nah, kan kita udah tahu nih pengertian dari desa. Sekarang kita juga harus tahu apa itu kota. Nah, kota adalah wilayah administratif yang lebih besar dari desa loh, dengan pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya, serta struktur pemerintahannya itu sendiri teman-teman. Nah, kita sudah tahu kan pengertian dari desa dan kota. Sekarang kita juga harus mengetahui dampak positif dan dampak negatif dari interaksi desa dan kota. Yuk kita simak videonya. Nah teman-teman, sekarang kita akan mengetahui dampak positif dari interaksi desa dan kota bagi masyarakat desa. Yang pertama, pengetahuan penduduk desa meningkat karena adanya sebaran informasi dari kota dan proses pendidikan. Yang kedua, penduduk desa mengenal teknologi baru lah, khususnya yang terkait dengan dunia pertanian. Yang ketiga, hubungan antara desa dan kota makin terbuka dengan adanya perluasan sarana dan prasarana transportasi. Yang keempat, desa makin produktif dengan adanya teknologi tepat guna yang dikenalkan dari kota. Hal ini tentu saja dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Yang kelima, usaha pelestarian lingkungan perdesaan makin meningkat loh dengan hadirnya para penyuluh desa yang ahli di bidangnya. Yang keenam, penetrasi budaya kota yang positif seperti pandangan yang rasional dan ilmiah dalam kehidupan masyarakat desa. Yang ketujuh, homogenitas kehidupan desa makin berkurang. Teman-teman, sekarang kita sudah mengetahui dampak positif dari interaksi desa dan kota. Sekarang kita juga harus tahu dong apa dampak negatifnya. Yang pertama, terjadinya urbanisasi yang menyebabkan berkurangnya tenaga produktif di desa. Yang kedua, terbuka kemungkinan pola hidup negatif yang terjadi di kota mempengaruhi pola hidup masyarakat desa yang tradisional. Yang ketiga, terbuka kemungkinan akan berkurangnya lahan pertanian, daerah resapan air, dan kawasan hijau lainnya. Nah, kan kita sudah tahu ya dampak positif dan dampak negatif dari interaksi desa dan kota bagi masyarakat desa. Kita juga harus tahu lah teman-teman apa dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat kota. Yuk kita simak lagi videonya. Oke guys, sekarang kita akan membahas tentang dampak positif dari interaksi kota dan desa bagi masyarakat kota. Yang pertama, tersedianya tenaga kerja dari desa. Secara umum, tenaga kerja dari desa itu bertindak sebagai penyangga ekonomi di kota. Yang kedua, kebutuhan akan bahan mentah dan barang-barang hasil pertanian itu terpenuhi. Yang ketiga, desa mendukung sektor pariwisata dan agrikultur di kota. Yang keempat, desa membuka peluang pengembangan kawasan suburban bagi kota. Nah, sekarang kita akan mengetahui dampak negatif dari interaksi desa dan kota bagi masyarakat kota. Yang pertama, penduduk kota makin padat karena adanya urbanisasi dari desa ke kota. Terus yang kedua, meningkatkan angka pengangguran karena penganggurannya semakin tinggi. Itu akan meningkatkan angka kriminalitas. Nah,
Yang keempat, kota menjadi makin macet dan kotor karena padatnya penduduk di kota. Yang kelima, ketersediaan permukiman yang sehat makin berkurang. Yang keenam, berkembangnya permukiman kumuh atau slum area. Yang ketujuh, penggunaan ruang terbuka hijau selain peruntukannya. Yang kedelapan, infrastruktur kota menjadi terganggu. Yang kesembilan, lingkungan menjadi tidak sehat. Dan yang terakhir, risiko bahaya lingkungan seperti banjir makin besar. Teman-teman, aku akan menganalisis gambar yang pertama ini. Nah, yang kita lihat gambar ini itu memperlihatkan kurangnya fasilitas pendidikan di desa. Oke. Sebelum aku analisis, kira-kira kalian tahu nggak ya apa sih dampak dan yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Kalau kalian tahu, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah ini. Hasil analisisku yaitu fasilitas pendidikan yang kurang memadai di desa menjadi penghambat utama perkembangan sumber daya manusia. Masalah ini tuh meliputi keterbatasan infrastruktur, minimnya guru yang berkualitas, kurangnya akses teknologi, serta sulitnya akses ke sekolah karena jarak dan transportasi yang buruk. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah dalam memperbaiki fasilitas pendidikan memperparah kondisi ini. Akibatnya, siswa di desa sulit bersaing di dunia kerja dan terjebak dalam siklus kemiskinan. Perbaikan fasilitas pendidikan di desa penting untuk mengurangi kesenjangan dengan kota dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Jadi untuk pemerintah, yuk lebih peduli dengan masyarakat desa. Oke. Nah, saya akan menganalisis gambar yang kedua. Dari yang kita lihat, di gambar ini itu banyak sekali orang yang mencari lowongan pekerjaan di kota. Yuk kita analisis. Dari hasil analisisku, penduduk desa yang bermigrasi ke kota untuk mencari pekerjaan menyebabkan banyak orang yang kesulitan mencari pekerjaan di kota karena beberapa alasan. Pertama, persaingan sangat tinggi karena banyak orang datang ke kota untuk mencari pekerjaan. Kedua, banyak pencari kerja yang tidak memiliki keterampilan atau skill yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Teknologi yang menggantikan pekerjaan manusia juga membuat lowongan semakin sedikit. Selain itu, biaya hidup yang tinggi di kota membuat orang ragu mengambil pekerjaan dengan gaji yang rendah. Kurangnya pengalaman kerja dan informasi tentang lowongan juga menjadi masalah. Solusinya adalah memberikan pelatihan, memudahkan akses informasi, dan mendukung kebijakan ekonomi yang lebih baik. Oke, kita sekarang sudah ada di penghujung video ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Dadah!